Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Hufalifatul Aska dari kelompok 3. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai landasan psikologis pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah Adela Mahadalena, Adari Muhammad Ihsan, Hufalifatul Aska, Rahmawati Yuliani, Tiana Nur Rahmiyanti, dan Zulfani Nur Farihah. Adapun materi yang akan kami sampaikan meliputi definisi landasan psikologi pendidikan, situasi pergaulan pendidikan, dimensi proses pendidikan, tugas-tugas pokok perkembangan pribadi anak, teori belajar, dan upaya pendidikan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai definisi landasan psikologi pendidikan akan disampaikan oleh saya. Proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosiokultural yang antropologis, filosofis, dan normatif. Artinya bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat atau sebagai lingkungan pendidikan yang didasarkan pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Nah, keseluruhan aspek-aspek tersebut tidak bisa dipisahkan karena prosesnya merupakan kesatuan nilai yang integrated. Dengan demikian, landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Salah satu aspek tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, bukan hanya individu atau sekelompok siswa saja yang dicerdaskan, tetapi adalah seluruh bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tugas mencerdaskan bangsa bukan berarti yang dikembangkan adalah kemampuan intelektualnya saja, tetapi seluruh aspek kepribadian manusia Indonesia yang meliputi kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan sosial atau SI, kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence, kecerdasan emosi atau emotional intelligence, dan masih banyak kecerdasan lainnya. Selanjutnya, guru dan pendidik bukan hanya memperhatikan aspek intelektualnya saja. Walaupun aspek intelektual sangat penting dalam kehidupan manusia, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam hidupnya sangat kompleks, atau yang oleh Abraham Maslow dalam buku Individual and Society mengkategorikan ada 5 tingkatan kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisik, seperti contohnya lapar atau haus. Yang kedua, kebutuhan keamanan, contohnya keamanan aturan. Yang ketiga, kebutuhan memiliki dan rasa cinta, contohnya kasih sayang atau mengidentifikasi. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan, contohnya prestasi, keberhasilan, dan harga diri. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri, contohnya kebutuhan untuk menyempurnakan diri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, situasi pergaulan pendidikan. Proses pendidikan berlangsung antara pendidik dan anak didik dalam bentuk pergaulan, baik individual maupun kolektif. Pergaulan tidak selalu dalam bentuk tatap muka, melainkan dapat terjadi melalui proses surat-menyurat, telepon, radio, TV, dan internet atau cybernetik. Pergaulan pendidikan adalah hubungan dua pihak yang mempunyai maksud disengaja untuk memengaruhi anak didik sehingga anak didik tersebut berkembang menuju proses kedewasaan. Proses pendidik tidak bisa langsung menghasilkan kondisi kedewasaan. Mengapa? Karena proses kedewasaan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus tanpa putus. Mengapa anak didik dapat dipengaruhi? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung mencari kontak sosial, ingin meniru orang lain, ingin maju seperti orang lain, ingin berkumpul, dan lain-lain.
Pengaruh hubungan antar individu yang diterima bisa besar atau kecil, tergantung daya tolak atau daya tarik hubungan yang berlangsung tersebut. Suatu lingkungan keluarga tertentu memancarkan suasana tertentu, misalnya hangat, dingin, akrab, ramah, lincah. Sebagai contoh, anak yang berada di lingkungan yang ramah akan mempunyai sifat yang hangat, akrab, dan ramah. Suasana tersebut dipengaruhi oleh sikap-sikap orang yang ada di dalam rumah tersebut, juga dipengaruhi oleh hubungan psikososial antara anggota keluarga. Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang. Nah, tugas pendidik adalah untuk memahami potensi yang dimilikinya sehingga dapat mengarahkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidupnya. Pemahaman terhadap potensi anak. Terdapat dua pendekatan. Pertama, pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan psikologis dengan memahami perilaku dan motivasinya. Yang kedua, pemahaman terhadap potensi dan psikologis anak didik. Pemahaman ini ditujukan agar memberikan bantuan perkembangan terhadap anak didik bisa secara tepat, baik kebutuhan maupun pendekatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Uliani. Di sini saya akan membahas materi mengenai dimensi proses pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan itu memiliki dimensi dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku, seperti behavior modification dan behavior improvement. Nah, saya mengambil contoh dari beberapa hewan yang dapat diperbaiki tingkah lakunya. Yang pertama itu ada monyet. Nah, monyet di sini tuh dilatih mulai dari berdiri, berjalan, sampai bisa menaiki motor. Nah, monyet juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pertunjukan topeng monyet. Nah, yang kedua itu ada kuda. Di sini tuh ada kuda renggong yang merupakan kesenian yang berasal dari Sumedang. Nah, kuda renggong ini dilatih, jadi dia itu bisa menari sesuai dengan irama musik yang ada. Nah, yang ketiga itu ada anjing. Anjing di sini itu dilatih untuk bisa melacak jejak pencuri, terus mengendus obat-obatan seperti narkoba, sabu-sabu, dan lain-lain. Dari contoh-contoh tadi, kita tuh nggak bisa berasumsi bahwa oh hewan tuh ternyata bisa dididik ya. Oh ternyata hewan itu perlu pendidikan ya. Enggak, bukan seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam pendidikan itu bukan terletak dalam perbaikan keterampilannya, melainkan kita mendidik anak agar memiliki integritas kepribadian serta mampu bertanggung jawab. Contoh pada manusia itu mempunyai kata hati atau disebut dengan hati nurani, sehingga dia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil, mana yang gak adil. Nah, jadi bisa dikatakan manusia itu dapat dididik, beda halnya dengan hewan. Hewan dapat dilatih, tetapi tidak dapat dididik. Kenapa? Karena hewan tidak memiliki kata hati atau hati nurani, sehingga dia tidak bisa membedakan norma-norma yang ada. Nah, perilaku hewan juga didasari pada insting. Nah, di sini ada Profesor Dr. Konstam. Beliau merupakan seorang tokoh pendidik Belanda yang mengadakan pembedaan antara lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk yang disebut dengan Nevos van Gendringen. Pertama itu ada lapisan perilaku anorganis, yaitu gerakan-gerakan yang terjadi pada benda-benda mati yang memiliki gaya gravitasi bumi atau hukum alam. Yang kedua itu ada lapisan nabati atau vegetatif, yaitu lapisan tentang segala proses yang terjadi dalam tubuh untuk memelihara kehidupan jasmani, seperti pernapasan, terus pertukaran zat-zat yang diambil dari alam seperti udara, air, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada lapisan animal atau hewani, yaitu lapisan yang sudah bersifat dorongan, yang sifatnya itu instinktif dan naluriah. Contohnya itu seperti dorongan seks, terus ada nafsu makan, nafsu berkelahi, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada lapisan human atau manusiawi, yaitu lapisan yang hanya dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain yang tingkatannya itu lebih rendah. Nah, lapisan manusiawi ini juga menyangkut lapisan kejiwaan atau psikis. Pertama itu seperti adanya kemauan yang menguasai hawa nafsu, jadi itu kita dapat menunda-nunda kayak misalnya pekerjaan. Terus juga manusia itu dapat merencanakan apa yang ingin dilakukan. Nah, yang kedua itu adanya kesadaran intelektual, sehingga manusia itu dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologinya, memecahkan persoalan-persoalan dengan kemampuan logikanya. Yang ketiga, adanya kesadaran diri. Nah, manusia di sini tuh dapat menyadari sifat-sifat yang ada pada diri sendiri, jadi bisa introspeksi diri. Nah, yang keempat itu manusia itu sebagai makhluk sosial yang dimana dapat berinteraksi satu sama lain, dapat berkomunikasi, terus juga dapat mengatur hubungan dengan orang lain.
Nah, yang kelima itu manusia itu mempunyai bahasa simbolis yang dimana tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan seperti kata-kata atau tertulis gitu. Nah, yang kelima itu ada lapisan mutlak atau lapisan absolut. Ini tuh merupakan lapisan tertinggi di antara lapisan-lapisan lain. Nah, dalam lapisan ini tuh manusia menghayati kehidupan beragama dan religius sehingga manusia itu dapat berkomunikasi dengan zat mutlak yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu nilai-nilai hidup berketuhanan. Perlu ditekankan bahwa setiap lapisan yang lebih tinggi itu di dalamnya telah mencakup lapisan-lapisan yang lebih rendah. Nah, takut disalahpahami, kata lapisan yang merupakan terjemahan dari Naevius itu diganti dengan kata dimensi. Nah, dimensi-dimensi proses pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu adanya dimensi individualitas yang menghasilkan kedewasaan seseorang dari aspek kemampuan memilih nilai sebagai acuan normatif kehidupannya, sehingga adanya kemandirian. Nah, yang kedua itu ada dimensi sosialitas, yang menghasilkan kedewasaan seseorang dari aspek kemampuannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai sosial sebagai rujukan dalam kehidupan bersama. Nah, yang ketiga itu adanya dimensi moralitas, yaitu tercapainya kedewasaan seseorang dalam meyakini norma-norma perilaku yang dijadikan sebagai tatanan kehidupannya. Nah, yang terakhir itu ada dimensi religiusitas, yaitu tercapainya kedewasaan seseorang dalam meyakini dan mengamalkan nilai-nilai keyakinan agamanya. Nah, sebagai kesimpulan, proses pendidikan itu dapat berlangsung dari berbagai jenis dimensi perilaku dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar itu dilakukan di sekolah. Sedangkan afektif, religius, kepribadian yang utuh, dan kata hati itu lebih banyak dilakukan di keluarga. Ada juga yang melibatkan aspek fisik, yaitu seperti keterampilan tubuh, keterampilan tangan, keterampilan kaki, dan gabungan dari semua koordinasi tubuh. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Muhammad Ihsan. Di sini saya akan menerangkan perkembangan. Tadi sudah dijelaskan oleh Tiano mengenai teori perkembangan kognitif anak. Nanti saya akan jelaskan lagi di sini. Jadi yang dinamakan perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak kecil. Dari mulai lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Ini dalam prinsipnya, perkembangan itu dibagi menjadi 6. Menurut buku Psikologi Perkembangan, karyanya Prof. Syamsul, perkembangan itu dibagi 6 prinsip. Yaitu pertama adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Manusia secara terus-menerus akan terus berkembang, berubah, dipengaruhi oleh pengalamannya atau belajar sepanjang hidupnya. Yang kedua ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosional, inteligensi, maupun sosial, satu sama lain saling mempengaruhi. Terdapat hubungan atau korelasi yang positif di antara aspek-aspek tersebut. Yang ketiga, ada yang namanya perkembangan itu mengikuti pola atau arahan tertentu. Menurut Yellow dan Weston 1977 membukakan ada arahan dan pola tertentu dalam perkembangan, yaitu pertama cephalocaldal dan proximal distal. Maksudnya apa? Perkembangan manusia itu mulai dari kepala sampai ke kaki. Nah, dari tengah, dari paru-paru ke samping tinggi atau proximal distal. Yang kedua, struktur mendahului fungsi. Itu berarti bahwa anggota tubuh individu itu akan dapat berfungsi setelah matang strukturnya. Yang ketiga, di teorinya Weston ini ada perkembangan itu berdiferensiasi. Maksudnya perkembangan ini berlangsung
dari umum ke khusus, spesifik, lebih ke spesifik. Yang keempat adalah perkembangan itu berlangsung secara konkret. Yang kelima, perkembangan itu berlangsung dari egosentrisme anak-anak ke perspektif agar anak ini bisa belajar bergaul dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip yang terakhir adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase. Nah, apa sih ini selanjutnya? Slide selanjutnya. Nah, terus apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan itu? Saya akan membaginya menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal ini mengacu pada aspek biologis sang anak, seperti genetik yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Yang kedua itu adalah eksternal. Di sini mengacu pada aspek lingkungan di mana sang anak itu tinggal. Next. Nah, di sini saya memberikan teori dari Watts pada tahun 2000 mengatakan bahwa tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh faktor perawatan dan pengasuhan anak yang baik. Nah, di sini ada dua hal nih, yaitu perawatan dan juga pengasuhan. Perawatan di sini diartikan sebagai pemberian kepada nutrisi yang baik untuk anak. Dan yang kedua adalah pengasuhan, di mana diartikan sebagai ketersediaan lingkungan yang kondusif bagi anak. Pengaruh sekali. Jadi pola pengasuh anak yang baik dapat berfungsi sebagai stimulasi yang akan mengacu pada optimalisasi perkembangan anak gitu. Jadi pada dasarnya perkembangan itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu perkembangan kognitif anak yang tadi sudah dijelaskan oleh Anu. Lalu yang kedua adalah perkembangan bahasa. Yang ketiga adalah perkembangan psikomotorik. Next. Nah, di sini ada perkembangan kognitif, yaitu sebuah proses mental yang mengacu pada proses pengetahuan knowledge seorang anak. Di sini dikemukakan oleh Berg pada tahun 2005. Istilah kognitif sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Mengerti menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu serta mempunyai gambaran yang jelas terhadap hal tersebut. Jadi perkembangan kognitif itu adalah suatu kapasitas intelektual yang dimulai seorang anak dan bagaimana kapasitas itu tersebut berkembang sampai mereka itu beranjak dewasa. Oke, jadi perkembangan anak ini diartikan sebagai 3 hal, yaitu pertama adalah dari faktor hereditis, yaitu dari faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor kematangan individu tersebut. Lalu yang ketiga adalah faktor belajar. Next. Nah, tadi sudah dikemukakan, ini adalah teori dari Jean Piaget.
Jadi Jean Piaget mengelompokkan atau mengurutkan bahwa yang pertama apa yang dialami oleh suatu anak dalam perkembangannya itu pertama adalah sensori motorik, yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya itu menggunakan gerak refleks. Yang kedua, informasi berdasarkan pada panca inderanya. Yang kedua adalah praoperasional, 2 sampai 4 tahun usianya, yaitu ciri-cirinya mulai menggunakan bahasa, berpikir secara operasional, egosentrisme, lalu belum memahami hukum konservasi. Yang ketiga adalah operasional konkret, usianya pada 7 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya memiliki kemampuan problem solving secara logis, mengerti hukum konservasi, mengerti konsep reversibility. Baik, yang tadi yang ketiga, nah sekarang yang keempat nih, yaitu adalah formal operasional, yaitu di usia 11 sampai 15 tahun. Karakteristiknya memiliki kemampuan berpikir abstrak, memahami cara berpikir ilmiah, mulai berpikir tentang identitas dirinya, jati dirinya. Yang keempat itu, yang terakhir adalah mulai tertarik dengan isu-isu sosial. Nah, aspek kedua adalah perkembangan bahasa pada anak. Artinya adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, individu belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bahasa juga membantu anak untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, keinginannya kepada orang lain. Bahasa tidak lain merupakan sintesis dari kemampuan berpikir yang kompleks dan abstrak pada anak. Itu dikemukakan oleh Woolfolk pada 1989. Jadi bahasa itu dipengaruhi oleh 4 komponen, teman-teman. Yang pertama adalah fonologi, komponen fonologi, atau diartikan sebagai bunyi-bunyian pada suatu huruf. Yang kedua adalah semantik, yang artinya adalah dipengaruhi oleh kata-kata, kosakata. Yang ketiga adalah grammar, mengacu pada kalimat. Grammar itu kalimat yang tadi asalnya bunyi, kosakata, lalu kepada kalimat. Yang keempat, yang terakhir adalah pragmatis, yaitu di sini bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Begitu. Next. Nah, di sini ada tabel mengenai perkembangan bahasa pada anak, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Di sini fonologinya itu menggunakan intonasi yang berbeda-beda. Gitu. Anak-anak kecil kan biasanya teriak-teriak gitu, tapi ada intonasi yang berbeda tiap penyampaiannya pada anak kecil. Dalam bentuk semantik, menggunakan bahasa gestur, merespon terhadap bahasa ibunya. Gitu. Lalu yang dalam kalimatnya ini sensitif terhadap intonasi kali. Yang keempat ini dalam usia rentan segini adalah pragmatisnya sensitif terhadap intonasi kalimat yang berbeda-beda didengarnya gitu. Yang kedua adalah di usia 1 sampai 2 tahun. Fonologinya menyederhanakan kata menjadi bunyi. Semantiknya, kosakatanya mengucapkan kata-kata pertama kayak mama, ayah, baba gitu kan biasanya ada. Yang kedua adalah perkembangannya kosakata pada anak. Yang tadinya cuma dengan gestur, nah sekarang sudah mulai
mengucapkan kata-kata walaupun terbata-bata gitu. Yang lalu pada grammarnya itu menghubungkan dua kata atau lebih. Mama itu mungkin apa itu grammarnya. Nah, lalu pada sifat pragmatisnya dapat berkomunikasi dengan orang lain, terutama kedua orang tuanya, ayah ibunya gitu. Yang ketiga adalah di tahun 3 sampai 5 tahun. Fonologinya yaitu meningkatkan artikulasi tiap hurufnya. Yang awalnya kurang jelas gitu, sekarang sudah mulai jelas kan. Misalkan dalam penyebutan A, I, U, E, O atau huruf yang lain. Lalu semantiknya kosakata terus berkembang pesat, membuat kalimat sederhana mungkin. Lalu pada usia segini juga grammarnya itu menguasai struktur kalimat. Kata tanya, kata perintah gitu. Sudah mulai bisa bertanya, memerintah, menanyakan lagi gitu. Yang dalam usia 3 sampai 5 tahun ini dalam komponen pragmatisnya itu dapat berkomunikasi sesuai dengan konteks lingkungannya, jadi sudah bisa menyesuaikan gitu dengan lingkungannya. Selanjutnya, nah yang ketiga yang terakhir adalah perkembangan psikomotorik, yaitu perkembangan yang sering diidentifikasi oleh orang tuanya. Meskipun demikian, kebanyakan orang tua memahami perkembangan psikomotorik hanya sebatas kepada kemampuan motorik kasar semata. Padahal kemampuan psikomotorik anak itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan motorik kasarnya, tapi juga metode motorik halus anak. Jadi motorik kasar itu diartikan sebagai gerak otot dan fisiknya. Biasanya yang dilihat itu oleh orang tuanya motorik kasarnya itu. Nah, sementara yang halusnya tuh lebih ke gerakan koordinasi yang dilakukan seorang anak. Gerakan-gerakannya bukan dari bentuk tubuhnya fisik gitu. Next. Nah, di sini saya membuat tabel. Jadi pada perkembangan motorik usia 1 tahun, ciri-cirinya itu pertumbuhannya tidak secepat pada masa bayi. Cepat ininya. Cuman di sini agak mulai lambat mungkin ya. Yang kedua adalah sudah bisa berjalan pada usia 14 bulan. 1 tahun lebih 2 bulan. Dapat berjalan mundur dan melangkah ke depan atau menaiki tangga pada usia 22 bulan. Bisa makan sendiri walau belum sempurna dan masih berceceran. Lalu selanjutnya minum dengan jelas, masih perlu dibantu oleh orang tuanya. Lalu yang terakhir adalah sudah bisa menyusun balok. Nah, biasanya kan anak-anak nih dikasih mainan udah bisa menyusun-nyusun gitu udah pada usia 1 tahun. Lalu yang kedua adalah pada usia 2 tahun. Sudah pada perkembangan motor ini sudah bisa berjalan, lari, naik turun tangga sendiri, lalu bisa melempar atau menendang bola ke depan, dapat melompat dengan kedua kakinya, mampu berdiri dan bertumpu pada jempol kakinya, sudah mulai sempurna, suka mengambil barang atau membongkarnya dan mengembalikannya kembali. Nah, lalu senang membuka dan menutup barang yang ada tutupnya gitu. Biasanya seperti itu, sudah mulai kepikiran dirinya. Terus yang selanjutnya adalah tidak suka pakai popok nih. Tidak suka pakai popok yang basah atau yang kotor. Jadi ini gitu, risih gitu. Yang terakhir adalah mulai berminat diajarkan ke toilet kayak ini.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi perkembangan anak ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai beberapa teori belajar dalam pendidikan. Next. Pemahaman terhadap teori belajar dari sudut pandang psikologis merupakan upaya mengenali realitas kondisi objektif terhadap anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka proses pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaan. Pendekatan dari suatu teori ini bukanlah merupakan kebenaran yang diyakini sebagai satu-satunya pendekatan, tetapi merupakan asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan berbagai aspek dan efek yang mungkin akan menimbulkan dampak tertentu. Masalah-masalah yang perlu dipertimbangkan adalah berkaitan dengan aspek berikut. Yang pertama yaitu hakikat manusianya, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga isi pendidikan, dan yang keempat, nilai-nilai serta metode pencapaian tujuan pendidikan. Adapun teori-teori yang berkembang yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya. Next. Yang pertama yaitu teori psikologi kognitif. Kurt Lewin, John Dewey, dan Kohler mempunyai pandangan bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Pengenalan terhadap sesuatu secara langsung yang melibatkan logika ataupun dengan pengalaman disebut discovery atau penemuan. Sedangkan proses belajar yang melibatkan kognisi tingkat tinggi disebut belajar dengan intuisi atau juga mungkin melalui wahyu. Cara belajar orang dewasa tentunya berbeda dengan cara belajar anak, di mana cara belajar pada orang dewasa lebih banyak melibatkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi untuk menjelaskan proses belajar yang harus mempertimbangkan proses kognisi dan pengetahuan yang turut ambil bagian selama proses belajar berlangsung. Next. Para ahli psikologi yang tadi disebutkan atau para ahli psikologi kognitivisme memandang bahwa perkembangan kognisi seseorang mengalami tahap-tahap perkembangan sesuai dengan bertambahnya usia individu. Next. Teori perkembangan kognisi Jean Piaget. Jean Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognisi dari usia anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu pertama, sensori motorik. Tahap ini berlangsung dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, tingkah laku anak dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. Impresi anak akan dunianya dibentuk oleh persepsi dan perasaannya. Pengenalan anak terbatas pada benda konkret. Yang kedua, tahap operasi awal. Tahap ini berlangsung pada usia 2 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengenal simbol, terutama simbol verbal. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Pada tahap ini berlangsung sejak anak dimulai umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai membandingkan pendapat orang lain, mulai bisa membedakan sekalipun masih bergantung pada masalah-masalah yang konkret. Dan yang terakhir itu tahap operasi formal yang berlangsung dari usia 12 sampai seterusnya. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak tanpa terbatas pada hal-hal yang konkret. Teori Piaget ini bukanlah teori belajar, tetapi mempunyai implikasi terhadap proses belajar mengajar. Teori ini mengimplikasikan bahwa proses belajar mengajar harus memperhatikan tahap perkembangan kondisi anak. Next. Yang selanjutnya yaitu teori sistem pengolahan informasi. Ahli lain, Jerome Branner, mengemukakan 3 sistem pengolahan informasi oleh individu yang berkaitan dengan perkembangan kognisi yang akan membentuk struktur pengenalan terhadap dunianya. Menurut Branner, perkembangan intelektual dapat dijelaskan ke dalam 3 sistem atau tahapan, yaitu yang pertama, tahap inaktif. Tahap ini yaitu tahapan perkembangan kognisi anak dalam memahami lingkungan melalui respon-respon motorik. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, perkembangan kondisi anak yang mulai mampu berpikir atas dasar model
gambar, atau hal-hal konkret. Dan yang terakhir yaitu tahap simbolik, yaitu tahap berpikir anak yang tidak terbatas pada hal-hal konkret. Anak mampu berpikir abstrak atas dasar simbol bahasa, menggunakan bahasa sebagai alat berpikir, hingga dapat diketahui tingkat struktur pengetahuan seseorang atau sebaliknya. Pentahapan perkembangan intelektual dari Brunner ini mempunyai implikasi yang tidak jauh berbeda dengan teori Piaget. Guru yang mengajar pada tahap inaktif menciptakan situasi yang memungkinkan murid berbuat sesuai dengan objek yang nyata secara fisik. Pada tahap ikonik, guru dapat menyajikan masalah melalui pertunjukan atau demonstrasi, atau dengan menyajikan gambar dan model. Sedangkan pada tahap simbolik, guru dapat menyajikan persoalan melalui bahasa verbal, dan murid telah mampu berpikir secara verbal. Selanjutnya, guru tentunya harus memiliki rancangan materi belajar yang memungkinkan anak dapat mengembangkan kesadarannya terhadap masalahnya sendiri. Guru mempunyai peranan penting dalam aktivitas belajar mengajar, yaitu guru harus lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, memilih materi belajar, dan menciptakan situasi belajar sehingga anak terlibat aktif. Implikasi lainnya adalah bahwa guru harus mempertimbangkan kemampuan berpikir anak sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak. Seperti yang kita ketahui, bahwa cara berpikir anak SD tentunya akan berbeda dengan cara berpikir anak SMP atau bahkan mungkin anak SMA. Guru dalam hal perkembangan kognisi anak perlu memahami tahap perkembangannya sesuai dengan usianya. Dengan demikian, guru perlu mendiagnosa kesulitan anak belajar, memahami tahap kemampuan berpikir anak, dan tingkat kematangan baik fisik maupun psikis untuk mengadaptasikan teknik pengajaran yang akan digunakan. Peranan guru dalam proses belajar mengajar yang didasarkan pada teori Piaget yaitu pertama, merancang program, yang kedua, mendiagnosa terhadap perkembangan murid, yang ketiga, mendorong perkembangan murid ke arah perkembangan berikutnya. Next. Pengaruh teori belajar kognitivisme terhadap pendidikan. Menurut Reza Mudyadiharjo. Yang pertama yaitu individualisasi, yang kedua motivasi, yang ketiga metodologi, yang keempat tujuan kurikuler, yang kelima bentuk pengelolaan kelas, yang keenam efektivitas pengajaran, yang ketujuh partisipasi siswa, yang kedelapan kegiatan belajar siswa, dan yang terakhir yaitu tujuan umum pendidikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teori yang kedua, ada teori psikologi humanistik. Abraham Maslow dan Carl Rogers adalah tokoh humanisme. Menurut aliran humanisme, bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal, dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuannya. Manusia yang mencapai puncak perkembangan adalah yang mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu mengembangkan potensinya, dan merasa dirinya itu utuh, bermakna, dan berfungsi, atau biasa disebut full functioning person, yaitu seseorang yang berfungsi secara penuh. Aliran humanisme ini menolak proses belajar yang mekanis karena belajar merupakan fungsi keseluruhan pribadi. Menurut mereka, belajar tidak akan terjadi bila faktor intelektual dan emosional tidak terlibat di dalamnya. Aliran ini meyakini bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam diri individu sendiri. Selanjutnya, Carl Rogers dalam dasar-dasar kependidikan mengemukakan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, ada manusia sebagai dorongan untuk belajar, dorongan ingin tahu, melakukan eksplorasi, dan mengasimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan bermakna apabila yang dipelajari itu relevan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, belajar diperkuat dengan jalan mengurangi ancaman eksternal seperti hukuman, sikap merendahkan murid, atau mencemooh, dan sebagainya. Yang keempat, ada belajar dengan inisiatif sendiri akan melibatkan keseluruhan pribadi, baik intelektual maupun perasaan. Yang kelima, ada sikap berdiri sendiri, yaitu kreativitas dan percaya diri diperkuat dengan penilaian diri sendiri.
Pandangan kaum humanis tentang proses belajar mengimplikasikan perlunya penataan prioritas kegiatan pendidikan dan peranan guru. Pendidikan yang bersifat humanis menekankan pada pertumbuhan yang seimbang antara kognitif dan afektif daripada aspek isi yang dipelajari. Tujuan pendidikan menurut kaum humanis ini adalah realisasi diri, yakni suatu kondisi di mana individu mencapai kesadaran akan dirinya sendiri, lingkungan, dan sistem nilai. Individu yang mencapai realisasi diri akan merasa dirinya penuh makna, bebas, karena mampu hidup dalam keragaman, sadar akan tanggung jawab, kreatif, dan produktif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. E.L. Thorndike dan B.F. Skinner adalah dua tokoh psikologi yang beraliran behavioristik. Aliran ini memandang bahwa perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner. Menurut teori belajar behavioristik, ada 3 hal yang memengaruhi proses belajar. Yang pertama, stimulus. Stimulus berperan sebagai cue yang datang dari lingkungan dan membangkitkan respons individu. Yang kedua ada respons. Respons itu yang tadi yang dibangkitkan oleh stimulus. Yang ketiga ada akibat. Akibat itu ada 2. Yang pertama yang memberikan kepuasan bersifat positif dan memperkuat motivasi belajar. Yang kedua, ada akibat yang tidak memberikan kepuasan dan cenderung dihindarkan. Kedua akibat ini disebut prinsip ini disebut reinforcement atau penguatan. Hasil belajar dari proses belajar behaviorisme itu adalah keterampilan dan pengetahuan akademis maupun perilaku sosial. Tujuan dari pendidikan menurut aliran behaviorisme ada 2. Yang pertama, pengembangan kompetensi. Yang kedua, penguasaan secara tuntas terhadap apa-apa yang dipelajari. Tujuan pendidikan dari teori belajar behaviorisme itu sendiri bersifat eksternal, yaitu ditentukan dan dirumuskan berdasarkan pengaruh lingkungan, baik yang bersifat sosiokultural maupun lingkungan fisik. Tujuan pendidikannya mengabaikan masalah pribadi siswa, lebih berkonsentrasi kepada tujuan-tujuan di luar diri siswa. Peran guru sebagai pengambil inisiatif dan pengendali proses belajar. Tugas-tugas guru dalam hal ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang dipelajari dan merumuskannya dalam rumusan yang spesifik. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi reinforcer atau penguat yang memadai. Dan yang keempat, menghindari perilaku yang tidak diharapkan. Implikasi teori behaviorisme. Pertama, modifikasi perilaku menggunakan cara spesifik dan sistem pengajaran atau reinforcer. Yang kedua, pengajaran berprogram, yaitu meliputi yang A, cara umum tentang perencanaan dan sistem penyajian pengajaran. Yang B, hasil yang spesifik, teks yang diprogram, dan pertunjukan film slide. Nah, pengaruh teori belajar behaviorisme terhadap pendidikan menurut Reja Mudiaharjo pada tahun 1989, halaman 72, yang pertama berpengaruh kepada individualisasi, yaitu perlakuan individual didasarkan pada tugas, ganjaran, dan disiplin. Pengaruh yang kedua, terhadap motivasi, yaitu pembelajaran terus-menerus yang bersifat ekstrinsik melalui pembiasaan yang disebut reinforcement. Yang ketiga, berpengaruh terhadap metode. Metode di sini dijabarkan secara rinci untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.
Pengaruh yang keempat, tujuan berpengaruh terhadap tujuan-tujuan kurikuler, yaitu menjadi memusatkan diri pada pengetahuan dan keterampilan, serta akademis sosial. Yang kelima, berpengaruh terhadap bentuk pengelolaan kelas, berpengaruh menjadi berpusat pada guru, dan hubungan sosial di sini hanya digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi saja kalau dalam teori behaviorisme. Yang keenam, berpengaruh terhadap usaha mengefektifkan kelas. Program pengajaran disusun secara rinci dan bertingkat. Pengaruh yang ketujuh, berpengaruh terhadap partisipasi siswa. Secara umum, dalam teori belajar behaviorisme ini, siswa bersifat pasif. Pengaruh yang kedelapan yaitu berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Pemahiran keterampilan melalui pembiasaan bertahap, yaitu melakukan praktek setapak demi setapak. Pengaruh yang kesembilan, berpengaruh terhadap tujuan umum pendidikan, yaitu pendidikannya menjadi bertujuan untuk mencapai kemampuan mengajarkan sesuatu atau mencapai tingkat kompetensi tertentu. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Mahdalena, NIM 2006995 ingin menjelaskan tentang upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai pendewasaan. Cara usaha itu dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membimbing anak. Upaya pendidikan ini berbeda artinya dengan faktor pendidikan. Pada faktor pendidikan adalah suatu pengaruh yang tidak sengaja diadakan dengan pendidik. Tetapi, walaupun demikian, dapat mempunyai pengaruh terhadap anak yang sama dengan upaya yang sengaja diadakan oleh pendidik. Misalnya, seorang ayah mengajak anaknya menonton film yang baik yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan kata hati anak. Dalam hal ini, usaha mengajak anak adalah upaya pendidikan. Tetapi dapat pula seorang ayah mengajak anaknya menonton film untuk rekreasi dan sebagai imbalan atas hasil kerja kerasnya. Dalam hal ini, mengajak anak merupakan faktor pendidikan, karena tidak dengan sengaja dimaksud untuk mendidik anak. Tetapi pengaruh terhadap anak dari menonton film yang baik sangat berarti dalam mengembangkan watak dan menambah pengetahuan anak. Dengan demikian, upaya dan faktor pendidikan mempunyai pengaruh yang sama terhadap perkembangan jiwa anak. Terdapat upaya pendidikan, yaitu perintah, ajakan, larangan, saran, dan dorongan, dan sebagainya. Sebagai cara upaya itu mempunyai hasil yang diharapkan sangat bergantung kepada kepribadian pendidik. Bila pendidik tidak berwibawa, maka upaya pendidikan yang dilaksanakan akan kurang atau tidak mempunyai efek kepada anak. Jadi, upaya pendidikan sebenarnya suatu perbuatan kewibawaan. Selanjutnya, ada upaya pendidikan dilaksanakan berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dapat dilakukan dengan membatasi tujuan-tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, dan tujuan intermedier atau antara. Setiap tujuan yang sifatnya tidak umum atau mendewasakan anak dapat menjadi upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang lebih luas. Yang kedua ini dihubungkan dengan siapa yang mempergunakan upaya itu. Walaupun upaya itu jelas tujuannya, belum tentu seseorang dapat memakainya dengan efektif. Yang ketiga, dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan. Seperti larangan, perintah, dan sebagainya dapat memberi kontribusi terhadap keefektifan pencapaian tujuan. Dan yang keempat adalah bagaimana efeknya terhadap anak. Dalam penerapan ini, upaya pendidikan, pendidik harus memperhatikan sifat khusus dari kondisi dan situasi anak pada suatu saat secara konkret. Setiap upaya atau melaksanakan proses pendidikan
sebenarnya adalah suatu perbuatan wibawa, di mana nilai atau maksud yang diinginkan harus sesuai dengan kenyataan. Pendidikan pada hakikatnya tidak dilaksanakan dalam kepura-puraan. Pendidik harus jujur, murni, dan otentik, sebagaimana adanya atau asli. Bukan seorang yang munafik. Jika tidak otentik, upaya akan mengundang semacam protes dalam berbagai bentuk, sering tidak terus terang karena tidak berani. Pendidik dituntut untuk berbuat sesuai dengan asas kepatutan, artinya setiap perbuatan mendidik akan mengandung konsekuensi logis, baik dari sudut logika, praktika, etika, dan estetika. Oleh karena itu, guru selalu dipandang sebagai orang yang patut digugu dan ditiru. Dipandang sebagai tokoh idola dan sebagai orang yang menjalankan berbagai perilaku yang bermoral. Manakala guru berlaku tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan dianggap sebagai guru yang tidak patut atau tidak layak jadi panutan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.